Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar sahabat semua? Selang beberapa minggu yang lalu kita lakukan penanaman 33 bibit anggur impor yang ada di sini ya. Terus kita tambahi lagi jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti di sini totalnya sekarang ada 40. Berarti kita tambahi 7 lagi ya. Sehingga genap 40. Ada 15 kalau enggak 16 varian yang ada di sini ya. Nah, ternyata ada yang menarik kemarin itu, setelah beberapa hari kita lakukan penanaman, ternyata tunas yang muncul ini itu ternyata keriting ya, keriting. Dan setelah kita lakukan pengecekan, ternyata salah satu faktornya adalah kita melakukan penyiraman anggur ini secara berlebihan ya, sehingga sampai betul-betul basah itu. Padahal media yang kita pakai adalah berambut yang sudah lapuk, kemudian arang sekam, kemudian sama kotoran kambing, sama sedikit dolomit. Meskipun pupuk ini sudah cukup lama kita siapkan, jadi sekitar 1 bulan sebelum penanaman media ini sudah kita siapkan, sehingga panas yang dihasilkan media ini sudah tidak ada ya. Terbukti kita cek sebelum kita lakukan penanaman sampai bawah itu sudah tidak mengalami atau tidak menghasilkan panas ya, sehingga harapannya media ini sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman ini. Kemudian selepas media itu agak kering, kita cek dengan pH meter tanah itu, pH meter media itu ternyata ini pH-nya sudah di atas 5, ada yang 5,5, ada yang mendekati 6 ya. Sehingga menurut saya sudah cukup lah untuk pertumbuhan anggur ini. Sehingga manakala muncul keriting seperti ini, kita berspekulasi bahwa anggur ini bisa tumbuh keriting itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena media yang ada di sini itu cukup basah ya. Media yang dipakai anggur ini cukup basah, dan itu menjadi salah satu faktor keriting. Seringkali kita bisa buktikan ya bahwa tingkat air yang berlebihan pada media tanam itu bisa menghasilkan keriting. Mungkin yang sering kita cek atau yang sering menjadi keluhan petani, terutama kayak cabai itu ya, itu cukup cukup terlihat. Meskipun tanahnya sudah digunduk itu ya, sudah dibulut-bulut kayak gitu, itu bisa terlihat seperti itu. Kita juga ada tanaman beberapa polybag, kita tanami cabai, ternyata sama di saat musim hujan kayak gini, tanaman yang kita taruh full di luar dengan tingkat basahnya media itu cukup tinggi, itu juga di bagian pucuk itu keriting kayak gini. Tidak bermaksud menyamakan ya antara anggur dengan cabai, akan tetapi menurut saya saran dari beberapa teman yang sudah lama terjun di bidang anggur, salah satu yang menyebabkan keriting adalah karena kadar air yang terlalu tinggi pada media. Ada juga tumbuh keriting itu karena ini ya, perlakuan pupuk yang berlebihan itu. Nah, alhamdulillah kita lakukan beberapa hal untuk menangani, kita bermaksud menangani tumbuh keriting ya. Itu salah satunya adalah kita buang tunas yang kemudian sudah jelas keriting itu ya. Kita potes pucuk,
kemudian harapannya muncul tunas yang baru ini sudah tidak keriting ya. Dan alhamdulillah sembari kita menunggu media itu kadar airnya berkurang, alhamdulillah ini beberapa tanaman kita sudah menampakkan pertumbuhan yang sesuai dengan harapan. Ini juga menguatkan bahwa media yang basah itu menyebabkan keriting. Nanti kita cek ya, beberapa tanaman yang tidak keriting itu pada saat kita cek kemarin itu ternyata tingkat keringnya itu lebih tinggi. Artinya kadar airnya mungkin tidak terlalu berlebihan ya, sehingga anggur itu cukup bagus. Nanti kita lihat ya, meskipun ini nanti sudah sama ya, karena kemarin kita lakukan penyiraman dengan nitrobakter. Jadi kita coba dengan pemberian nitrobakter, harapannya bisa mengurangi keriting pada anggur ini ya. Kita cek ya kondisi di lapangannya. Kalau secara umum pertumbuhannya sudah cukup bagus. Oke, kita cek ya. Nah, ini tampak ya, daunnya mengeriting kayak gini ya, tampak ya. Tapi alhamdulillah ini kalau kita perhatikan pucuknya ini sudah tidak berwarna kecoklatan ya, sehingga kita punya keyakinan bahwa ini nanti sudah mulai tidak keriting ya. Tetapi secara pertumbuhan ini cukup signifikan. Waktu kita tanam kisaran 1 jengkal, 1 jengkal lebih sedikit lah beberapa itu. Ini sudah 1, 2, sudah 3 ya, meskipun beberapa ada yang belum. Nah kayak gini, alhamdulillah ini juga tidak keriting. Pada saat itu ini lebih kering ya. Jadi beberapa media yang jelas terlihat lebih kering kayak gini, itu pertumbuhannya cukup bagus ya, kayak gini ya, cukup bagus ya, tidak keriting ya. Kita cek yang lain. Nah yang kayak gini nah, medianya full basah kayak gini. Nah ini juga keriting. Bahkan setelah kita potes masih keriting ya, tetapi bagian pucuknya ini sudah mulai cerah ya, harapannya tidak keriting. Kalau keriting biasanya kecoklatan kayak gini. Nah ini juga sama, ini medianya kayak gini sampai menghitam gini. Nah ini ya, ini juga keriting. Nah ini sama. Ini alhamdulillah ya, bagian pucuknya sudah kelihatan cerah ya, tidak menghitam kayak gini. Nah yang kita lakukan kemarin kayak gini, kita potes. Nah, alhamdulillah. Nah ini juga yang tidak mengeriting. Itu kalau tidak keriting itu wah cukup bagus sebenarnya pertumbuhannya ini. Tapi nggak apa-apa, hitung-hitung sebagai pengalaman saya. Mungkin nanti teman-teman barangkali saat ngegroundkan anggur, harapannya dipastikan tingkat kadar air yang ada di media ini. Jadi kalau bisa cukup saja, jadi tidak sampai ngecembeng gitu ya. Tapi alhamdulillah ini secara umum sekarang sudah kembali sehat. Nah ini keriting, bagian pucuknya sudah enggak ya, ini keriting, ini sudah enggak ya, alhamdulillah sudah cerah. Nah ini yang kadar airnya bagus kemarin itu, alhamdulillah sehat ya, tampak sehat. Nah ini yang cukup serius kemarin itu, ini sampai kemarin itu belum kita siram gitu.
sudah beberapa minggu masih kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah ini bagian pucuknya sudah menampakkan cerah, harapannya sudah tidak keriting lagi. Ini mau kita potes sayang ini. Sudah tampak ya, bagian tunas yang baru juga sudah tidak nyoklat. Nah ini kayak gini, sudah mending ini. Kalau yang sebelumnya kan kayak sampai kayak gini. Nah ini alhamdulillah ini sudah mulai tampak normal ya. Ini salah satu yang parah kemarin itu. Nah ini masih belum terlihat pulih secara betul itu. Nah ini masih coklat kayak gini. Kalau medianya bagus, nah kayak gini ya, jadi tidak terlalu basah. Nah ini tanamannya bagus ya. Oh ya sahabat semua, ini kita lakukan penyangkokan ini karena tunasnya ada dua, cabangnya ada dua. Nah, yang satu kita cangkok. Alhamdulillah kemarin sudah terlihat perakarannya sudah cukup bagus. Besok kalau nggak Selasa kita potong ini. Sudah hampir 2 minggu. Makanya sudah cukup bagus. Jadi sahabat semua, yang anggur lokalnya muncul tunas 2 kayak gini dan berimbang, nggak apa-apa dipertahankan. Kemudian nanti kita sambung dua-duanya, nah, kayak gini, sambung 1, sambung 2. Nah kalau jadi dua-duanya kayak gini, sudah satunya kita cangkok ya. Dan itu lebih cepat ya daripada setek kalau pengamatan saya sih. Mungkin begitu sahabat semua, mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa memberikan inspirasi. Barangkali sahabat semua ada yang memiliki pengalaman lebih, boleh di komen, boleh diberi saran ya. Itu sahabat semua, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.